Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama. Ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak ibu bisa mengirimkan daftar hadirnya ke WhatsApp ibu ya. Nah, untuk minggu kemarin kalian bertemu sama Ibu Sipa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang pahlawan yang menggunakan alat cermin dan cahaya untuk berkomunikasi pada zaman dahulu. Nah, dan hari ini bertemu bersama Ibu Ripna dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi kita masih belajar mengenai pahlawan dan ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi silahkan anak-anak ibu buka buku tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama, halaman 53. Jika kalian sudah membuka buku yang telah ibu perintahkan tadi, ibu akan menyebutkan beberapa nama pahlawan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Cut Nyak Dien dari Aceh. Nah, sedangkan yang kedua Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Sedangkan yang ketiga yaitu Patimura dari Maluku. Dan yang keempat yaitu Dewi Sartika dari Jawa Barat. Dan contoh yang terakhir yaitu Sultan Hasanuddin dari Makassar. Nah, ada contoh 5 pahlawan yang telah ibu sebutkan. Di 5 contoh tadi ada salah satu pahlawan yang akan kita bahas untuk kita pelajari hari ini, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, di halaman 53 ada di situ cerita tentang pahlawan Sultan Hasanuddin. Jadi ibu minta anak-anak ibu semuanya membaca terlebih dulu cerita yang ada di halaman 53 tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone, yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latendri, Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya, dan komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia.
Nah, setelah kalian membaca cerita tentang Sultan Hasanuddin tadi, di sana ada tugas untuk kalian, 2 kolom. Nih, di sini ada 2 kolom. Kolom pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Sedangkan kolom kedua yaitu apa yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Nah, sebelumnya Ibu akan mencontohkan apa yang kalian ketahui dan apa yang ingin kalian ketahui. Nah, Ibu akan mencontohkan untuk kolom yang pertama terlebih dahulu. Contohnya yaitu ada di cerita Sultan Hasanuddin tadi tentang Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Goa Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, itu untuk kolom yang pertama. Sedangkan contoh untuk kolom yang kedua yaitu apa yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Nah, Ibu mencontohkan misalnya sejarah kejayaan. Nah, di sana di cerita Sultan Hasanuddin yang ada di halaman 53 tadi tidak ada tercantumkan sejarah kejayaan Sultan Hasanuddin. Jadi Ibu mencontohkannya kalau kalian itu ingin tahu bagaimana sejarah kejayaan Sultan Hasanuddin. Nah, karena tadi sudah Ibu contohkan mengenai kolom 1 dan kolom 2 tadi, selanjutnya Ibu minta anak-anak Ibu yang melanjutkan jawabannya yang tadi. Ibu minta maksimal 5 jawaban saja ya. Jadi kalian bisa menjawab di kolom 1 5 jawaban, di kolom 2 5 jawaban. Nah, kalau kalian sudah selesai menjawab soal yang telah Ibu berikan, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah, cuman waktunya 1 minggu. Sedangkan tugas yang ada 2 kolom tadi, Ibu beri waktu 1 hari. Jadi hari ini sudah harus dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Sedangkan tugas yang satunya lagi, itu batasnya Ibu kasih 1 minggu. Jadi kalian minggu depan harus mengirimkannya ke WhatsApp Ibu. Nah, tugasnya itu Ibu ingin kalian membuat cerita tentang Pangeran Suryansah. Nah, karena kita berada di Banjarmasin, jadi Ibu minta pahlawannya dari Banjarmasin, yaitu Pangeran Suryansah. Nah, kalian bisa melihat contohnya di halaman 53 tadi, seperti Sultan Hasanuddin. Nah, jadi Ibu minta ceritanya itu berupa sama seperti Sultan Hasanuddin. Misalnya, di mana daerah asal Pangeran Suryansah, habis itu bagaimana masa kejayaan Sultan Suryansah, dan seterusnya. Jadi batas pengumpulan tugasnya 1 minggu, kemudian langsung kirim ke WhatsApp Ibu ya anak-anak. Nah, untuk tugas itu aja. Selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak Ibu bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dan jangan lupa absen. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa tatap muka seperti dulu lagi. Sekian dari Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.